Selamat bertemu kembali lagi. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang metode simplex lanjutan. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang kasus maksimisasi, nah sekarang kita lanjutkan dengan membahas tentang kasus minimisasi. Untuk penggunaan metode simplex dalam minimisasi ini, kita harus mengetahui dua hal. Yang pertama yaitu linear programming dengan masalah minimisasi, yaitu untuk meminimalisasi biaya-biaya yang akan dikeluarkan. Atau dengan kata lain, reduce cost. Kita akan menekan biaya sekecil mungkin untuk biaya-biaya operasional yang akan dikeluarkan. Oke. Selanjutnya yaitu untuk meminimalisasi waktu pengerjaan sehingga bisa lebih efektif dan efisien, tidak ada waktu yang terbuang. Ya, kemudian untuk meminimalisasi jumlah karyawan. Ya, sehingga jumlah karyawannya sesuai dengan kebutuhan. Jadi, kita tidak menghambur-hamburkan biaya untuk jumlah karyawan yang berlebih seperti itu. Nah, selanjutnya yang kedua, kita harus tahu bahwa untuk penyelesaian linear programming minimisasi ini itu sama dengan penyelesaian linear programming pada maksimisasi, yaitu di mana nilai ruas kanan setiap kendala itu bernilai positif. Oke. Selanjutnya semua kendala itu berbentuk persamaan. Oke. Jadi fungsi kendala bentuknya persamaan. Kemudian nilai variabel keputusan itu bernilai positif. Ya. Oke, nah kemudian bagaimana langkah-langkah untuk menyelesaikan dengan minimalisasi ini? Nah, yang pertama adalah kita harus membuat fungsi tujuan dan fungsi kendala, fungsi Z dan fungsi kendalanya. Kemudian yang kedua, setelah kita sudah tahu fungsi tujuan dan fungsi kendalanya, maka kita masukkan ke dalam nilai variabel itu ke dalam tabel atau tablo. Variabel-variabel yang ada dari fungsi tujuan dan fungsi kendalanya, ya. Kemudian yang ketiga, apabila atau jika fungsi kendala itu bertanda lebih besar sama dengan, maka ubah tabel tersebut dengan cara mentranspose tabel awal. Oke, setelah ditranspose tabel awalnya, kita buat lagi fungsi kendala dan fungsi tujuannya yang baru. Selanjutnya, masukkan ke dalam tabel simplex dan ikuti langkah-langkah penyelesaiannya sama dengan ketika kita melakukan di metode simplex atau dari kasus maksimasi. Ya, sama langkah-langkahnya. Kalian pasti masih ingat, ya. Oke. Kemudian kita juga harus tahu permasalahan di dalam program minimisasi ini, yaitu ada beberapa permasalahan. Yang pertama, apabila fungsi kendala itu bertanda lebih kecil sama dengan, maka tambahkan variabel slack atau biasanya inisialnya adalah S. Notifikasinya S, ya. Kemudian yang kedua, apabila fungsi kendala itu bertanda sama dengan, maka tambahkan variabel artificial atau biasanya ditulis dengan R. Oke. Nah, selanjutnya apabila fungsi kendala itu bertanda lebih besar sama dengan, maka kurangi dengan variabel slack dan tambahkan dengan variabel artificial. Oke, nah selanjutnya apabila fungsi kendalanya adalah negatif, maka harus dirubah dulu menjadi positif. Bagaimana caranya? Dengan mengkalikan negatif 1 atau mengalikan min 1 sehingga menjadi positif. Dan selanjutnya ikuti lagi di tahap 1, 2, dan 3 sampai dengan mendapatkan nilai yang optimum atau udah dinyatakan tablo itu adalah optimal, ya. Nah, untuk metode simplex minimisasi sendiri itu ada 2 metode yang bisa dipergunakan. Yang pertama adalah ubah bentuk
minimisasi menjadi bentuk maksimisasi. Jadi ubah tujuan Z menjadi min Z. Gitu. Itu metode yang pertama. Kemudian yang metode yang kedua, fungsi Z-nya tetap, tetapi untuk memilih kolom kunci yaitu pilih unsur di baris ke-0 yang paling positif. Ini adalah kebalikan dari maksimisasi. Kalau maksimisasi adalah yang paling negatif ya. Di sini yang paling positif. Nah, tableau itu dinyatakan optimal kalau semua unsur di baris 0 atau di fungsi tujuan itu sudah non positif semua, artinya sudah negatif. Gitu ya. Itu dua metode yang kalian bisa pakai. Kalau misalnya ada soal, silahkan pilih salah satu yang kalian kuasai. Mana saja boleh. Oke. Nah, untuk memudahkan kita dimengerti, maka kita masuk saja ke dalam contoh kasus minimisasi ini. Nah, di sini kalau ada soal maksimumkan Z sama dengan 2x1 dikurangi 3x2, di mana fungsi kendalanya adalah x1 ditambah x2 lebih kecil sama dengan 4, kemudian x1 dikurangi x2 lebih kecil sama dengan 6, dan x1, x2 harus lebih besar atau sama dengan 0. Nah, kita buat di metode 1 dulu. Oke, tadi syaratnya yaitu minimisasi dijadikan maksimisasi, yaitu dengan nilai Z dijadikan min Z, sehingga di sini menjadi min Z sama dengan min 2x1 ditambah 3x2. Oke, kalau fungsi kendalanya tetap sama. Nah, sekarang kita rubah ke bentuk kanonik, yaitu di sini min Z dikurangi sama dengan min 2x1 ditambah 3x2 ditambah 0s1 ditambah 0s2. Kenapa s1 s2? Di sini adalah berarti tadi selek 1 selek 2 untuk kendala 1 dan kendala 2. Oke, kemudian kita jadikan bentuk dasar persamaannya. Jadi menjadi min Z ditambah 2x1 dikurangi 3x2 dikurangi 0s1 dikurangi 0s2 sama dengan 0. Itu untuk fungsi tujuannya. Nah, sekarang untuk fungsi kendalanya, yang pertama kita rubah menjadi persamaan menjadi x1 ditambah x2 ditambah s1 sama dengan 4. Untuk fungsi kendala kedua, x1 dikurangi x2 ditambah s2 sama dengan 6. Oke. Karena sudah jadi bentuk persamaan, kita masukkan ke dalam tableau 1. Kita tinggal masukkan saja untuk sini Z-nya min Z-nya sama dengan 1, kemudian X1-nya sama dengan 2, X2-nya sama dengan min 3, S1-nya sama dengan 0, S2-nya sama dengan 0, nilai kanannya sama dengan 0. Kemudian untuk S1-nya di sini Z-nya sama dengan 0, X1-nya sama dengan 1, X2-nya sama dengan 1, S1-nya sama dengan 1, S2-nya kosong, nilai kanannya sama dengan 4. Nah, untuk S2-nya, Z-nya di sini sama dengan kosong, X1-nya sama dengan 1, X2-nya min 1, kemudian S1-nya kosong karena nggak ada, kemudian S2-nya 1, nilai kanannya sama dengan 6. Oke, jadi ini adalah baris ke-0, B0, ini B1 dan ini B2. Oke, nah sekarang kita cari kolom kunci. Tadi syaratnya untuk mencari kolom kunci adalah nilai B0 yang paling negatif. Jadi ada di sini. Min 3 adalah yang paling negatif dari antara 2, min 3, 0, 0. Oke, sehingga ini adalah kolom ini yang dinamakan kolom kunci di X2. Oke, nah setelah itu kita akan mencari baris kunci. Nah, bagaimana caranya mencari baris kunci? Yaitu kita harus mencari rasionya dulu. Di rasio ini adalah didapatkan dari nilai kanan dibagi dengan kolom kunci. Oke, berarti 0 dibagi min 3, berarti 0 nggak ada ya. Kemudian 4 dibagi 1 sama dengan 4, kemudian 6 dibagi minus 1 tidak ada. Sehingga ini adalah satu-satunya menjadi
baris kunci. Oke, ini baris kunci ya. Kemudian perpotongan dari kolom kunci dan baris kunci adalah 1. Ini adalah nilai pivot atau unsur pivot. Oke. Nah, setelah kita dapatkan ini, kita akan mencari dari operasi baris dasar. Oke. Nah, operasi baris dasarnya ini untuk B1 aksen, karena di sini sudah 1, maka tetap B1 mula-mula. Ya, B1 aksen itu adalah B1 mula-mula karena di sini kolom kuncinya sudah 1. Kemudian yang B2 ini kolom kuncinya harus menjadi 0 di sini. Jadi plus 1 min 1 plus 1 sama dengan 0. Jadi B2 aksen itu adalah B2 mula-mula ini ditambah dengan B1 aksen. Kemudian B0 itu sama dengan B0 aksen itu sama dengan B0 mula-mula ditambah 3. Kenapa ditambah 3? Ini supaya menjadi 0. Min 3 ditambah 3 sama dengan 0 dikali dengan B1 aksen. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam tabel supaya memudahkan. Ini B1 aksen sama dengan B1 mula-mula, berarti sama ya. Sama persis. Kemudian kita cari B2. Nah, B2 ini adalah B2, maka B2 ditambah dengan B1 aksen. 0 ditambah 0 sama dengan 0, 1 ditambah 1 sama dengan 2, min 1 ditambah 1 sama dengan 0, 1 ditambah 1 sama dengan 2, 1 ditambah 0 sama dengan 1, 6 ditambah 4 sama dengan 10. Ini adalah B2 aksen. Sekarang kita cari yang B0 aksen. B0 aksen itu adalah B0 mula-mula ditambah dengan 3 dikali B1 aksen. Jadi 1 ditambah 3 dikali 0 sama dengan 1. 2 ditambah 3 kali 1 sama dengan 5. Min 3 ditambah 3 kali 1 sama dengan 0. 0 ditambah 3 kali 1 sama dengan 3. 0 ditambah 3 kali 0 sama dengan 0. Kemudian 0 ditambah 3 kali 4 sama dengan 12. Ini adalah B0 aksen. Setelah kita dapatkan, kita masukkan ke dalam tablo 2. Semua. Berarti kita masukkan ke tablo 2, B0 didapatkan dari sini. Kita masukkan ke sini. Kemudian B1 kita dapatkan dari sini, ini kita masukkan ke sini. B2 adalah B2 aksen, kita masukkan ke sini. Oke. Semua sudah didapatkan, B0 aksen, B1 aksen, B2 aksen. Nah, pada B0 aksen kita lihat lagi nih, di sini semuanya sudah positif. Jadi, kita ingat lagi prasyarat tadi bahwa tablo dinyatakan optimal apabila baris ke-0 semuanya positif. Nah, ini sudah positif, jadi sudah optimum. Sehingga di sini X2 itu sama dengan 4, kemudian S2 sama dengan 10, dan min Z ini sama dengan 12. Sehingga Z-nya adalah min 12. Ya, negatif 12. Seperti itu. Ini adalah metode 1. Penyelesaiannya, hasil akhirnya adalah Z-nya adalah min 12 ya. Sekarang kita buat ke metode 2 ya. Sekarang kita buat ke metode 2 nih. Nah, untuk metode 2 nilai minimisasi Z-nya tetap, jadi Z sama dengan 2X1 dikurangi 3X2. Kemudian kendalanya tetap, yaitu X1 ditambah X2 lebih kecil sama dengan 4, X1 dikurangi X2 lebih kecil sama dengan 6, di mana X1 dan X2 harus lebih besar sama dengan 0. Nah, kita tinggal masukkan langsung ke dalam bentuk kanonik. Ya, jadi akhirnya bentuk kanoniknya adalah Z dikurangi 2X1 ditambah 3X2 dikurangi
0S1 dikurangi 0X2 sama dengan 0. Ini selek 1, selek 2. Ya, tinggal kita masukkan untuk fungsi kendalanya. Jadi, X1 ditambah X2 ditambah S1 sama dengan 4. Oke, kemudian fungsi persamaan untuk kendala kedua, yaitu X1 dikurangi X2 ditambah S2 sama dengan 6. Setelah itu, kita tinggal masukkan ke dalam tabel 1. Oke, tabel 1 fungsi min-nya sudah dimasukkan. Ya, berarti min-nya sama dengan 1, kemudian X1-nya sama dengan min 2, kemudian X2-nya sama dengan 3, S1-nya sama dengan 0, S2-nya 0, kemudian nilai kanannya 0. Oke, kemudian di sini 0 karena nggak ada, X1-nya adalah 1, X2-nya 1, S1-nya 1, S2-nya 0, nilai kanannya 4. Kemudian di sini Z-nya 0, kemudian X1-nya sama dengan 1, X2-nya min 1, S1-nya 0, S2-nya 1, nilai kanannya sama dengan 6. Sama, kita akan cari kolom kunci, tapi ini baris ke 0, sorry ya, baris ke 1, baris ke 2, udah tahu. Nah, kita cari kolom kunci. Nah, tadi kita harus ingat bahwa untuk kolom kuncinya adalah untuk baris, ini baris ke 0, ini semuanya cari nilai yang paling positif. Kalau tadi yang paling negatif, sekarang paling positif. Di paling positif di sini adalah antara 1 min 2 3, yang paling positif adalah 3. Maka kolom X2 ini kita sebut menjadi kolom kunci. Setelah dapatkan kolom kunci, kita akan cari baris kunci, betul ya. Nah, ketika kita cari baris kunci, teman-teman harus ingat, kita harus cari rasio dulu. Rasio didapatkan dari mana? Ya, dari nilai kanan dibagi dengan kolom kunci. Sama ya, 0 dibagi 3. Oke. Tetap nggak ada ya. Kemudian 4 dibagi 1 tetap 4, 6 dibagi minus 1 nggak bisa. Sehingga kita dapatkan baris kuncinya adalah satu-satunya ini. Ini adalah menjadi baris kunci. Sama, pertemuan antara kolom kunci dan baris kunci adalah nilai pivot. Nah, nilai pivotnya 1. Oke, tadi prasyaratnya bahwa nilai pivot itu adalah 1, yang lainnya baris yang lainnya harus 0 ya. Ini jadi 0, ini jadi 0, sehingga kita cari operasi baris dasarnya. Untuk B1 ini tetap B1 aksen itu B1 mula-mula karena dia sudah 1. Kemudian untuk B0 nya yaitu B0 mula-mula dikurangi 3 supaya ini menjadi 0. Ini plus 3 min 3 jadi 0 kali B1 aksen, B1 aksen. Kemudian B2 aksen yaitu B2 mula-mula ini karena B1 jadi 1, jadi B2 ya, ditambah dengan B1 aksen. Ya, itu operasi baris dasarnya. Nah, sekarang kita cari nih. Untuk mencari B1, tadi B1 kan sama ya. B1 aksen itu sama dengan B1 mula-mula, jadi tinggal kita taruh saja. Kemudian untuk B2 di sini adalah untuk B2 aksen adalah B2 ditambah dengan B1 aksen. Jadi 0 ditambah 0 sama dengan 0, kemudian 1 ditambah 1 sama dengan 2, min 1 ditambah 1 sama dengan 0, 0 ditambah 1 sama dengan 1, kemudian 1 ditambah 0 sama dengan 1, 6 ditambah 4 sama dengan 10. Ini adalah hasil B2 aksen. Oke, selanjutnya B1 aksen sudah dapat, B2 aksen dapat, kita cari B0 aksen. Nah, B0 aksen adalah ini B0 mula-mula dikurangi 3 dikali B1 aksen. Ya, jadi 1 dikurangi 3 kali 0 sama dengan 1. Min 2
dikurangi 3 kali 1 sama dengan min 5. 3 dikurangi 3 kali 1 sama dengan 0. 0 kurangi 3 kali 1 sama dengan min 3. 0 kurangi 3 kali 0 sama dengan 0. Kemudian 0 kurangi 3 kali 4 sama dengan min 12. Ini adalah hasil dari B1 aksen. Semua sudah didapatkan, kita masukkan ke dalam tabel 2. Oke, jadi B0 ini dapatkan dari sini, B1 kita dapatkan dari sini, B2 kita dapatkan dari sini. Oke, nah kita lihat lagi apakah di tabel 2 ini sudah optimal, sudah optimum. Nah, syaratnya tadi apa? Diingat-ingat lagi ya, syaratnya tabel dinyatakan optimum apabila baris ke-0 itu semua sudah negatif atau non positif. Nah, di sini sudah X1 min 5 sudah negatif, X2-nya 0, S1-nya min 3, S2-nya 0, NK-nya 12. Berarti semuanya sudah negatif. Jadi, tabel ini sudah dinyatakan optimal ya, teman-teman. Sehingga di sini X2 sama dengan 4, kemudian S2 sama dengan 10 hasil akhirnya, dan Z-nya hasil akhirnya adalah min 12. Kalau tadi diingat-ingat, untuk metode 1 ada Z-nya adalah min 12. Metode 2 Z-nya sama dengan min 12, jadi sudah sama ya. Oke, nah kemudian apa sih perbedaan metode simplex maksimisasi dengan minimisasi? Nah, supaya kita lebih jelas lagi, kita jadikan tabel ya untuk perbedaannya. Nih, untuk tujuannya maksimisasi itu adalah memaksimalkan nilai fungsi objektif atau keuntungan atau revenue atau laba, sama aja ya. Oke, atau profit, sama, memaksimalkan fungsi objektif, profit, keuntungan, dan sebagainya tadi. Kemudian untuk minimisasi yaitu meminimalkan nilai fungsi objektif biaya, semua yang berhubungan dengan pembiayaan. Oke. Nah, kemudian kalau bentuk fungsi tujuannya maksimisasi, Z itu sama dengan C1 X1 ditambah C2 X2 ditambah C3 X3 dan selanjutnya sampai dengan Cn Xn. Kemudian kalau minimisasi sama Z sama dengan C1 X1 ditambah C2 X2 ditambah C3 X3 dan seterusnya sampai dengan Cn Xn. Nah, untuk jenis kendalanya di sini, kalau untuk maksimisasi biasanya berbentuk lebih kecil sama dengan. Oke, untuk minimisasi berbentuk lebih besar sama dengan. Ini yang biasanya ya, yang standar, bukan yang pengecualian. Oke, kemudian untuk variabel tambahan maksimisasi kita tambah variabel select, atau biasanya notifikasinya adalah S. Kemudian untuk minimisasi adalah variabel surplus dan artificial. Oke. Kemudian untuk baris Z-nya atau fungsi tujuannya dimaksimisasi, koefisien negatif menunjukkan potensi peningkatan. Ya, kalau minimisasi yaitu koefisien positif menunjukkan penurunan. Kebalikannya ya. Kemudian untuk pemilihan kolom kunci, untuk maksimisasi, koefisien yang paling negatif di baris Z atau di baris ke-0 yang paling negatif ya. Kebalikannya untuk minimisasi yang paling positif. Oke, kalian masih ingat ya dari penjelasan sebelumnya. Kemudian untuk kondisi optimum yaitu untuk maksimisasi apabila semua koefisien di baris Z itu sudah lebih besar sama dengan 0. Artinya sudah positif semuanya. Kalau diminimisasi,
koefisien di baris Z-nya lebih kecil atau sama dengan 0, yang artinya negatif semua. Oke, kemudian untuk metode tambahannya, di dalam maksimisasi tidak perlu metode 2 fase. Kalau dalam minimisasi sering menggunakan metode 2 fase atau dual. Oke, nah kemudian yang terakhir contoh aplikasinya untuk maksimisasi itu untuk memaksimalkan profit atau hasil produksi. Kalau untuk minimisasi yaitu untuk meminimalkan biaya, waktu, jarak, kemudian tenaga kerja dan lain-lain ya. Itu perbedaan antara simplex, maksimisasi, dan minimisasi. Demikian teman-teman pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan kita ketemu lagi pada topik bahasan selanjutnya. Terima kasih, selamat belajar. Semoga jelas ya.